Kampung Kreasi ini di waktu dulu 10 tahun yang lalu atau 7 tahun yang lalu adalah sebuah kampung yang memang kumuh. Kita masuk dalam kategori kampung terkumuh di Kota Gresik. Pagi Bu, mau nimbas apa? Oke, Dengan keinginan semua masyarakat yang ingin merubah stigma buruk yang kita terima, akhirnya sedikit demi sedikit bersama beberapa kader lingkungan kita berusaha untuk merubah stigma buruk tersebut dengan menata lingkungan. Sepertinya suatu hal yang mustahil ketika kita hanya mengelola sampah, kemudian membuat lingkungan kita menjadi bersih untuk menjadi sebuah desa wisata. Banyak yang pesimis tentang hal tersebut, akan tetapi kita punya kader-kader militan, kader-kader lingkungan yang sangat militan, sehingga hal tersebut tetap kita kerjakan. Memang pertama hanya 1, 2, 3 orang, kemudian ketika hasilnya menjadi baik maka seluruh warga ikut serta, dan sekarang memang kita menganut pariwisata yang berbasis partisipasi masyarakat hingga seluruh masyarakat terlibat dalam kegiatan ini. Pada tahun 2017-2018 kita mulai memperbaiki lingkungan dan mengikuti lomba. Akhirnya kita juara di lomba Gresik Bisa pada tahun itu yang menjadi pemaju. Waktu itu kita masih kampung sayur, kemudian berkembang lagi karena partisipasi warga yang sangat luar biasa. Kemudian pada tahun 2020 kita dinobatkan sebagai juara 3 di Anugerah Wisata Gresik di kategori wisata edukasi. Kemudian pada tahun 2021 kita masuk di 100 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia. Karena kita sudah ditetapkan sebagai desa wisata dimulai tahun 2020, maka banyak sekali program yang dikerjakan atau yang dilakukan oleh warga kampung di Kampung Kreasi. Itu baik itu urban farming maupun mengedukasi pengunjung-pengunjung yang datang mengenai kepedulian terhadap lingkungan. Urban farming menurut kami adalah pemanfaatan lahan sempit terbuka untuk menanam sebagai kebutuhan rumah tangga. Ada sistem hidroponik, juga ada sistem tanam dengan tanah. Sistem hidroponik pun ada banyak, ada sistem vertigasi, ada sistem NFT, DFT dengan pipa bekas. Untuk sistem ditanam dalam tanah, ada tanam buah dalam pot, ada vertikultur. Vertikultur itu pemanfaatan pipa vertikal untuk ditanami sayuran. Di sini juga sangat banyak kita membuat beberapa titik biopori yang sejumlah 60 sebagai resapan air agar ketahanan air tanah di kampung ini tetap terjaga. Kami juga mewajibkan masyarakat untuk kerja bakti setiap hari Jumat dan bijak mengelola sampah dari rumah masing-masing. Kampung Kreasi ini selain dari partisipasi masyarakat dan swadaya masyarakat yang begitu tinggi, kami juga didukung dari berbagai perusahaan yang masuk ke Kampung Kreasi sebagai CSR. Ada PT Pertamina Lubrikan, PT Pegadaian, ada Nippon Pen, juga ada Dinas Lingkungan Hidup, ada Dinas Perumahan dan Pemukiman, ada juga pasti Dinas Pariwisata karena kita menjadi desa wisata, dan juga dari pemerintah kabupaten maupun kecamatan juga kelurahan. Di samping itu kita juga ada support dari akademisi yang membantu kita dalam menyusun rencana strategi jangka panjang jangka pendek di Kampung Kreasi ini. Kampung Kreasi ini kita bangun bersama-sama dengan partisipasi aktif masyarakat. Kampung Kreasi ini didukung oleh lembaga-lembaga di dalamnya seperti Forum Anak, Bank Sampah, Posyandu, Jumantik, Karang Taruna, dan PKK.
dan semuanya itu menjalankan tugasnya dengan baik. Banyak yang ingin seperti kita. Kampung Kreasi dari kampung yang dulunya memang terkenal kumuh, sekarang menjadi kampung yang menjadi tujuan wisata, menginspirasi dari berbagai wilayah untuk ke sini, dibuktikan dengan berbagai kunjungan studi banding yang datang ke kampung kita. Motivasinya adalah sederhana saja. Kita hanya ingin seluruh warga yang ada di kampung ini nyaman untuk tinggal di kampung ini. Itu saja. Harapan ke depan, tiap rumah ada beberapa sistem sertifikasi untuk tanam buah, bukan hanya melon, tapi juga bisa cabai, mentimun. Harapan saya, kita terus berkembang dan berinovasi agar dampak terhadap masyarakat, baik itu nilai sosial maupun nilai ekonomi, dapat berdampak lebih luas terhadap masyarakat dan lebih signifikan.